Adegan tempel bibir hampir saja terjadi di antara mereka lagi. Namun, untungnya Jiong cepat sadar dan bangun dari atas sang raja. Suasana menjadi canggung dan raja pun jadi salting. Bahkan tanpa sadar, ia sangat mengkhawatirkan tangan Jiong yang tak sengaja tergores. Jiong kemudian mencari buku Mangunrok miliknya di dalam tas yang sudah dikembalikan oleh raja. Namun ternyata buku tersebut tidak ada di sana. Sang kepala sekretaris juga mengatakan bahwa ketika menemukan tas tersebut, dia juga tidak melihat adanya buku di sana. Karena tak tega melihat Jiong yang putus asa, akhirnya sang raja berjanji akan memerintahkan anak buahnya untuk mencarikan buku tersebut. Di dapur istana, para koki sedang menikmati miras buatan Koki Om. Mereka menikmatinya hingga mereka dikejutkan dengan kedatangan Jiong. Mereka mencoba menyembunyikan miras tersebut, namun ternyata tetap saja ketahuan dari aromanya yang sangat wangi. Koki Om kemudian memberikannya kepada Jiong untuk dicicipi. Namun ternyata dia tidak hanya sekedar mencicipi, melainkan ia minum hingga membuatnya mabuk dan mengajak semua koki yang ada di sana untuk bernyanyi dan juga menari. Malam itu, raja kepikiran tentang Jiong yang akan kembali ke tempatnya jika dia menemukan buku tersebut. Sepertinya dia masih belum rela nih jika Jiong meninggalkan dia. Keesokan harinya, para menteri memberi kabar bahwa Yukun tidak ingin menyantap masakan Joseon, sehingga mereka mengusulkan untuk mengambil koki dari kampung Cina untuk memasak khusus untuk Yukun. Namun, sang raja menolaknya. Ditambah lagi, Yukun membawa 3 koki sendiri, jadi pasti koki-koki tersebut akan memasak untuknya. Sang raja tidak ingin terlalu menuruti permintaan Yukun yang cukup rumit. Di dapur, Jiong diberitahu tentang kabar tersebut. Dia juga diberitahu kalau kerajaan Ming sangat berjasa atas berhasilnya kerajaan Joseon. Jadi mereka diharapkan bisa memasak hal yang bisa memuaskan utusan dari kerajaan Ming tersebut. Jiong kemudian berjanji kalau dia akan mencoba dan berusaha sekuat tenaga agar masakannya akan disukai oleh Yukun. Hari H pun tiba, Yukun bersama anak buahnya datang menemui sang raja. Tak lupa, ia juga memperkenalkan ketiga koki terbaiknya yang ia bawa bersamanya. Mereka bertiga dikenal dengan keahlian mereka di bidang masing-masing. Bahkan mereka tak hanya pandai memasak, bisa dibilang mereka adalah koki dan juga sekaligus bodyguard bagi Yukun. Tak lupa dengan bangga, sang raja juga memperkenalkan kepala koki andalannya yaitu Jiong. Mereka kemudian bernegosiasi tentang hasil bumi yang bisa dibawa dari kerajaan Joseon. Selain itu, Yukun ternyata juga meminta untuk membawa 50 wanita dari sana. Ia mengatakan bahwa itu adalah perintah langsung dari Kaisar Ming. Namun sang raja tidak percaya. Dia menolak dan dia tidak akan memberikan wanita kepada mereka, sesuai kesepakatan sebelumnya. Di dapur, Jiong dan yang lain mulai memasak untuk para tamu. Ia membuat kudapan menggunakan mentega yang sudah dia buat sendiri di hari sebelumnya. Dengan hati-hati dan teliti, dia mulai memasaknya dengan sempurna. Setelah kudapan selesai, ia langsung mengantarkannya ke paduka raja dan juga Yukun. Tampilannya yang menarik dan berwarna membuat kudapan tersebut terlihat sangat menarik. Jiong kemudian menjelaskan bahwa kudapan tersebut bernama makarun. Namun Yukun kesulitan untuk mengucapkannya. Yukun kemudian meminta 3 kokinya untuk mencicipinya terlebih dahulu. Dan betapa terkejutnya mereka karena mereka merasakan kudapan tersebut sangatlah enak. Raja dan Yukun kemudian langsung mencicipinya. Dan sesuai prediksi, mereka sangat menyukainya. Rasa yang manis yang belum pernah dia rasakan sebelumnya membuat mereka terbuai dalam keindahan rasa makarun tersebut. Melihat kemampuan Jiong, Yukun kemudian menantangnya untuk beradu lomba memasak dengan koki yang dia bawa. Jiong yang mendengarnya langsung terkejut. Ia kemudian memberikan kode keras kepada sang raja untuk menolaknya. Namun sang raja malah salah paham. Ia langsung mengiyakan, dan ketika ia melihat gerakan tangan Jiong, sang raja malah mengira bahwa Jiong ingin berlomba dengan 3 lawan 3. Sehingga keputusan pun dibuat. Perlombaan akan diadakan setelah mereka memutuskan hari dan juga menunya. Setelah pertemuan tersebut, Jiong langsung menemui sang raja dan memarahinya. Ia juga mengatakan bahwa dia tidak ingin ikut lomba memasak tersebut, karena ia tak sanggup jika harus menanggung beban yang ada.
karena masa depan negara ditentukan pada kompetisi tersebut. Sang raja kemudian mengatakan bahwa dia akan mencarikan buku milik Jiyong dan juga mengizinkannya pulang jika dia memenangkan kompetisi tersebut. Namun, jika dia mundur ataupun kalah, maka dia akan dihukum mati. Itu artinya Jiyong tidak punya pilihan lain selain harus mengikuti pertarungan tersebut dan harus menang. Pangeran Agung dan Selir Mokju melihat bahwa perlombaan memasak itu adalah kesempatan besar untuk mereka bisa menggulingkan raja dengan mudah. Kemudian dia mengutus salah satu menteri untuk menemui Yukun diam-diam. Ia kemudian menawarkannya beberapa perak dan juga menyuruh Yukun untuk menaikkan taruhannya menjadi 100 wanita. Dan mereka akan menjamin bahwa Yukun akan menang dalam kompetisi tersebut. Yukun yang merupakan orang yang cukup licik menerima tawaran tersebut. Ia juga mengingatkan kepada ketiga kokinya untuk berusaha agar mereka tak terkalahkan. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan seseorang yang sedang mengintai mereka. Namun mereka gagal mengejarnya. Orang tersebut ternyata adalah Gonggil yang dikirim oleh sang raja untuk memata-matai mereka. Di tempat lain, Selir Mokju mengingatkan Koki Meng untuk tidak lupa memberikan bubuk arsenik ke masakan Jiyong yang telah dia berikan kepadanya sebelumnya. Selain itu, ia juga diperintahkan agar tidak terlalu ambisius dalam kompetisi agar mereka kalah. Siang itu, Jiyong meminta izin kepada sang raja untuk pergi ke pasar untuk menggiling bahan masakan. Sang raja mengizinkannya, namun dia harus ikut bersamanya. Akhirnya mereka pergi ke pasar bersama. Sebelum pergi, Jiyong diminta untuk berganti pakaian yang telah disediakan. Karena memang dia tak punya pakaian lain selain pakaian kepala koki. Raja sangat terpukau dengan kecantikan Jiyong setelah berganti pakaian, membuatnya melongo dan tak bisa berkata-kata. Jiyong sangat terlihat bahagia ketika berada di pasar. Ia sangat tertarik dengan berbagai banyak hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya di zaman modern. Ia juga sempat tertarik dengan sebuah gantungan kunci, namun karena tidak punya uang, dia tidak membelinya. Jiyong kemudian menyelesaikan urusannya di penggilingan, sedangkan sang raja katanya juga memiliki urusan yang lain. Sehingga mereka berjanji jika selesai urusan masing-masing, mereka akan bertemu di tempat yang sama. Setelah menyelesaikan urusannya, Jiyong yang terlalu lama menunggu kedatangan sang raja mencoba jalan-jalan sendiri sebentar. Dan ketika itu, raja yang sudah menunggunya melihat Jiyong membawa beberapa tangkai bunga yang katanya dia sengaja beli untuk sang raja. Menurutnya, aroma dari bunga tersebut dapat menenangkan pikiran sang raja ketika pikiran sang raja sedang kacau. Sang raja sangat terpesona dengan sifat Jiyong. Tiba-tiba hujan turun. Gilgem sedang kewalahan menyelamatkan cabai yang sedang dijemur. Tiba-tiba salah satu koki Yukun datang mengunjungi dapur istana. Kemudian ia menantang mereka untuk mengadukan kompetisi pisau. Akhirnya mereka memutuskan untuk berlomba mengiris daun bawang. Di sisi lain, bunga yang dibeli oleh Jiyong sempat terjatuh dan terkena tanah bekas hujan sehingga itu membuatnya kotor. Namun Jiyong tetap mengambilnya dan raja pun membantunya untuk mengambilnya. Setelah itu, mereka kemudian pulang bersama. Tak lupa sang raja membelikan banyak baju dan juga sepatu untuk Jiyong. Selain itu, dia juga membelikan gantungan kunci yang sebelumnya diinginkan oleh Jiyong. Ketika Jiyong pulang dan masuk ke dalam dapur istana, tak sengaja ia berpapasan dengan koki utusan Yukun. Dan kemudian dia melihat wajah teman-temannya sangat murung. Gilgem kemudian menceritakan segalanya. Ia mengatakan bahwa mereka kalah dalam kompetisi mengiris daun bawang. Bahkan mereka sampai ada yang terluka. Jiyong sangat marah melihat teman-temannya dipermainkan. Ia kemudian memberi mereka semangat untuk mengalahkan koki tersebut apapun caranya. Keesokan harinya, para menteri dan juga Yukun berkumpul kembali untuk menentukan tema dan waktu kompetisi memasak. Raja dan Yukun kemudian menuliskan beberapa kata untuk diundi. Untuk menu pertama bertemakan daging, di mana mereka harus membuat hidangan berbahan daging yang belum pernah mereka sajikan sebelumnya. Kemudian untuk menu kedua, mereka akan memasak dengan bertukar budaya hidangan dari masing-masing daerah mereka, di mana Joseon akan memasak hidangan Ming, sedangkan Ming akan memasak hidangan Joseon. Kemudian untuk hidangan ketiga, mereka akan memasak dengan berbahan dasar ginseng dan juga dimasak seperti sup. Yukun sangat bahagia ketika mereka akan memasak sup.
di mana ternyata sup adalah hidangan terbaik dari kerajaan Ming. Selain itu, Yukun juga meminta untuk menaikkan taruhannya, di mana ia akan meminta 100 wanita dan juga mengizinkan kerajaan Ming untuk memanen semua hasil ginseng milik Joseon jika mereka menang dalam kompetisi tersebut. Sang raja kemudian mengiyakannya, tetapi ia juga memiliki tawaran yang cukup tinggi, di mana jika Joseon yang menang, maka Ming hanya akan mendapat setengah dari upeti yang dijanjikan sebelumnya dan tanpa adanya wanita. Selain itu, Ming juga akan mengizinkan Joseon untuk membeli tebu dan tepung sebanyak yang mereka inginkan sebelum masa panen. Yukun sempat ragu dengan tawaran tersebut, namun kemudian dia mengiyakannya setelah dia melihat kode dari salah satu menteri. Kesepakatan pun telah dibuat, dan kompetisi pun akan dimulai dalam 5 hari lagi. Kira-kira akankah Ji Young mampu menyelesaikan misinya? Kita tunggu di episode selanjutnya ya guys. Bye-bye!